Siapa sih Kolius di esports? Halo, nama gue adalah Lius Andre, biasa dikenal sebagai Kolius. 2 tahun yang lalu, gue bekerja di sebuah gaming company, Moonton, Mobile Legends Bang Bang, sebagai esports manager Moonton Indonesia. Dan saat ini, gue lagi sedang mencoba untuk mengejar mimpi gue sebagai talent di dunia esports. Gimana sih cerita lo sehingga akhirnya bisa berada di esports? Dulu gue bekerja sebagai esports manager Moonton Indonesia. Banyak banget waktu yang udah terbuang begitu aja, sehingga membuat kesibukan dan membuat diri gue lupa akan teman-teman ataupun keluarga pribadi gue sendiri. Dan gue berpikir bahwa menjadi seorang talent itu adalah kunci juga di dunia esports Indonesia. Karena lu harus bisa menghibur, karena lu harus bisa membawakan sebuah acara dengan baik dan benar, hingga acara tersebut berakhir dengan sukses. Itulah kenapa gue lebih memutuskan untuk keluar dari pekerjaan lama gue dan masuk sebagai talent di industri esports. Apa arti esports dalam hidup lo? Back in the day, gaming itu sampah. Bikin nilai sekolah lu tuh jelek. Lu nggak bisa membuktikan apa-apa dari gaming. Tapi esports ngubah semuanya. Dan diri lu, sekarang saat ini, jika lu bisa fokus di dunia esports, lu adalah salah satu orang terpilih yang ada di industri tersebut. Karena saking sedikitnya ikan yang ada di industri ini. Dan menurut gue pribadi, esports tuh mengubah paradigma masyarakat luas tentang apa arti sebuah gaming, apa arti sebuah kompetitif. Itulah esports. Apa pengorbanan terbesar lo untuk berada di posisi lo sekarang? Ketika lu udah punya penghasilan tetap, apalagi di sebuah industri esports yang tadi gue bilang jumlah orang itu sangat sedikit, dan lu beralih profesi sebagai seorang talent, dimana di luar sana talent itu banyak banget, dimana saingan gue pribadi itu adalah bukan yang kaleng-kaleng, bukan orang-orang yang memang sembarangan, tapi mereka memang pantas ada di posisi mereka sekarang. Tapi gue bersyukur, keluarga dan istri gue, termasuk anak-anak gue, semuanya mendukung apa yang gue impikan, apa yang ingin gue lakukan. Karena gue tahu, itu semua bakal membuahkan hasil kalau memang nanti gue bisa serius dan gue bisa all out untuk ngejalanin ini. Kenyataan apa sih yang gak banyak orang tahu soal caster? Lu pikir gampang jadi seorang caster? Lu pikir modal bacot doang untuk jadi seorang caster? Enggak. Lu harus bisa bawain semuanya secara profesional. Lu harus bikin penonton di rumah teriak-teriak, penonton di rumah terserap ke dalam game tersebut, agar mereka tahu betapa serunya menonton sebuah pertandingan e-sport. Dan itulah tugas caster. Gak semudah itu. Apa pengalaman terindah lo selama menjadi caster? 3 tahun yang lalu, gue masih menjadi seorang netizen, seperti kebanyakan dari kalian. Gue datang ke Taman Anggrek, dan itu adalah event MSC 2017 atau event internasional esports pertama yang sangat besar yang ada di Indonesia. Pada saat itu gue nonton di pinggiran Taman Anggrek, gue ngeliat betapa megahnya event tersebut. Dan dalam hati, gue bilang bahwa suatu saat nanti, gue akan berperan untuk mendirikan esports, membesarkan esports yang ada di Indonesia. Hingga akhirnya gue terima bekerja di sebuah game company, dan akhirnya sampai saat ini game tersebut menjadi viewer terbesar dalam sebuah pertandingan esports yang ada di Indonesia. Menurut gue itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri karena gue menjadi bagian dari sebuah acara yang sangat megah, acara yang hingga hari ini menjadi acara yang sangat besar. Apa pengalaman terpahit lo selama menjadi caster? Pernah suatu hari gue pulang ke rumah. Istri gue gak mau ngomong sama sekali sama gue. Anak gue nyamperin gue, ingin ngajakin gue main, tapi malah gue marahin. Itu semua karena apa? Karena gue terbutakan akan passion yang ingin gue kejar. Karena gue terlalu sibuk sama apa tujuan gue, yaitu membesarkan esports Indonesia, ataupun gak mau tergantikan, atau gue ingin menjadi orang yang sangat berperan di dunia esports Indonesia.
Dan gue sadar itu salah. Waktu nggak bisa dibeli. Mimpi masih bisa lo kejar. Cara yang lo jalanin untuk mengejar mimpi lo mungkin ada yang harus diubah. Dan itulah kenapa saat ini gue fokus sebagai talent di dunia esports. Apa mimpi terbesar dalam hidup lo? Mungkin kalau ditanya ke banyak orang, jawabannya kayak, gue pengen jadi seperti Just No Limit. Kalau dia ingin menjadi seorang content creator. Atau gue ingin mendirikan atau menciptakan sebuah game yang sangat populer di Indonesia. Atau malah, gue ingin menjadi dalam tanda kutip sukses di dunia esports. Tapi kalau menurut diri gue pribadi itu semua gak cukup. Tapi kalau yang gue pikirin adalah, gue ingin meninggalkan sebuah legacy. Sebuah warisan. Kepada teman-teman gue, kepada keluarga gue, kepada anak-anak gue nantinya, suatu saat mereka bisa dengan bangga bicara bahwa seorang Lius Andre itu ada di dunia esports. Seorang Lius Andre itu berkontribusi besar di dunia esports. Dan nama gue bakal ada dan selalu terkenal, apalagi prestasi gue nantinya. Apa makna Indo Pride bagi lo? Gue lahir dan besar di Indonesia. Ketika kemarin ada sebuah acara di mana sebuah turnamen Mobile Legends kelas dunia M1 yang juara adalah EVOS Legends. Ketika kita lihat turnamen PUBG skala internasional yang juara adalah Bigetron. Mereka semua berasal dari Indonesia. Dan itulah yang bahwa orang Indonesia itu nggak secukup itu di dunia esports. Orang Indonesia juga bisa berkarir dan juga berperan di industri esports. Dan apalagi saat ini adalah Indonesia tuh sebagai salah satu negara yang memiliki industri esports yang paling matang di Southeast Asia. Itulah kenapa beberapa turnamen sudah mulai menggunakan sistem franchise league. Beberapa turnamen juga atau beberapa tim nggak pernah menganggap remeh lagi jika memang playersnya berasal dari Indonesia. Dan kita sebagai orang Indonesia harus mendukung, harus berkontribusi, harus berjuang untuk membela nama Indonesia di kancah internasional. Itulah Indo Pride.